Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa kelebihan dan juga kelemahan dari sebuah Toyota Harrier generasi kedua. Jadi Harrier itu ada generasi pertama 2003 sampai 2000 sampai 2004, lalu 2004 sampai 2000 berapa ya? Pokoknya 2000 lama lah, pokoknya 2014 atau 2015 keluarlah Harrier ini. Lalu ada yang satu lagi yang generasi ketiga. Nah, jadi mobil ini akan kita kerjakan di bagian interiornya ya, karena memang Agejok spesialis interior. Jadi yang kita kerjakan bagian interior meliputi jok, door trim, dan dashboardnya. Sampai door trimnya tuh lumayan full, di bagian dashboardnya juga. Jadi semua full ini interiornya kita restorasi atau kita makeover, bahkan kita bikin setara dengan Lexus. Nah, jadi kan bisa ikutin before, process, dan afternya seperti ini. Jadi untuk Harrier sendiri, dia punya kelebihan yaitu harganya sudah mulai terjangkau. Jadi kalian tuh kalau misal ambil Harrier ini, itu mulai dari 150 jutaan, yang 2010 ke bawah ya kalau nggak salah, itu sampai harga 300 jutaan juga ada, tergantung dari tahun yang kalian pakai gitu ya. Jadi kalau misal Harrier ini memang umurnya tuh panjang banget, dari 2004 sampai 2013 atau 2014, jadi hampir 10 tahun generasi Harrier generasi kedua ini. Nah, jadi kalau misal untuk Harrier ini itu kelebihannya adalah dari segi harganya, untuk fitur yang ditawarkan dan dari harga pasaran sekarang itu lumayan sebanding lah ya value-nya. Nah, lalu fitur-fiturnya yang kedua juga, fitur-fiturnya tuh kayak udah lumayan lengkap di tahun segini. Dia udah pakai proyektor, bahkan untuk beberapa tipe dia udah ada yang auto leveling atau auto headlampnya teknologinya lebih maju kayak gitu. Nah, lalu untuk fitment velgnya juga saya suka, karena dia di tahun-tahun segini itu jarang SUV yang udah pakai ring 18, dan velg ini pun itu sampai sekarang masih diburu ya. Jadi kalau misal untuk mobil-mobil Innova Reborn, bahkan Innova yang terbaru 2021, itu banyak banget yang suka dengan fitment velg Harrier ini. Karena kalau velg Harrier ini itu bawaannya sendiri tapaknya udah lebar ya, kalau nggak salah 7 apa 7,5. ET-nya juga kecil, jadi ET-nya tuh dia 33 atau 35. Jadi kalau dipasang di Innova lama, dipasang di Innova Reborn tuh masih cakep banget. Nah, ini saya suka banget sama
firmer daripada velg original Harrier. Dan juga dia pakai ban itu kayak bannya lebar ya, kalau nggak salah bawaannya itu 235 55 atau 60, jadi kayak lebarnya tuh cakep gitu kok, dilihat dari depan, dilihat dari belakang itu kayak bannya ban-ban mobil SUV premium Eropa gitu ya, kayak BMW X5, X7 tuh feel-feelnya tuh kayak gitu, padahal ini sebuah mobil SUV Jepang. Lalu fitur-fiturnya juga itu udah ada sunroofnya panoramik ya, jadi lumayan gede sampai belakang, udah power back door, ininya udah hidrolis, jadi fitur-fiturnya itu udah cukup lengkap untuk sebuah mobil yang range harga segitu ya. Detail-detail daripada mobil ini adalah kayak gini nih, kayak ini dikasih bludru, di sini sweat, lalu hal-hal yang simple kayak gini yang ngebantu kita. Kadang kan kalau misal mau buka ban serep itu kan agak ribet ya, harus tarik. Kalau ini cukup simple, tinggal digini. Nah, bahkan dia soft opening, jadi kayak buka itu pelan gitu, kayak mewah gitu rasanya. Dan di sini juga udah dibungkus sama bludru. Ini nutupnya sih standar, lalu di sini juga bukaannya tuh kerasanya mewah gitu ya. Wah, gitu ya, kayak naiknya tuh pelan-pelan gitu ya. Itu hal yang saya suka dari Harrier. Dan juga dia punya shock di bagian belakang ini. Udah elektrik, dan kalau misal bawaan dari pabrik itu biasanya elektrikalnya ini awet gitu. Jadi kalau misal kalian mau ganti spare partnya ini sebenarnya harganya itu lumayan mahal, itu bisa sampai belasan juta. Tapi kalian sekali pakai itu bener-bener durability-nya tuh panjang, bisa sampai 10 tahun, 15 tahun. Kalau bawaan dari ATPM biasanya sih seperti itu. Nah ini Harrier ini yang nanti saya samain waktu saya nggak sukanya. Nah, mohon maaf untuk videonya ada sedikit terpotong karena kemarin ada keterbatasan waktu dan timingnya kurang pas, jadi kita lanjut di hari selanjutnya. Kebetulan ini juga kita pasangin karpet 360. Nah, jadi kalau karpet 360 ini atau 7D itu dia punya jahitan-jahitan CNC seperti ini, dan ini jahitannya tuh rapi karena bukan jahitan manusia ya, dia jahitan mesin, jadi kerapiannya itu bisa dibilang 98-99% itu rapi banget, dan juga punya kekuatan jahitan itu yang stabil. Nah, lalu kelebihan Harrier ini adalah di bagian interiornya. Jadi kan bisa lihat kalau interior Harrier ini udah kekinian banget, jadi kebanyakan udah elektrik. Untuk setir pun dia untuk istilahnya tilt steering dan teleskopiknya tuh sudah benar-benar elektrik. Nah, kayak gini. Nah, ini kita colokin dulu. Nah, elektrik dan isi akses atau isi exit atau isi exit ya. Jadi bisa dibilang kalau misal kita mau keluar seperti ini, nah itu setirnya maju sendiri, sehingga kita keluarnya itu lebih gampang. Ini salah satu kelebihan Harrier yang masih sulit ditemuin di mobil-mobil sekarang. Biasanya cuma ada di mobil Eropa yang seri 5 atau seri 7, bahkan BMW yang seri 3 pun itu dia belum ada isi exit seperti ini. Biasanya di coding, ini kok jadi ngomongin BMW ya, tapi ini kita bahas tentang Harrier ya. Nah, jadi satu kelebihan di sini. Dan juga untuk elektrikalnya ini hampir semua joknya elektrik. Jadi jok depan, kanan, kiri itu elektrik. Di sini sudah full auto, lalu kebanyakan juga udah elektrik. Ini juga sudah dual sound, jadi kanan kiri bisa diatur suhu dan anginnya, itu kan bisa atur sendiri. Itu kelebihan Harrier. Dan kalau misal kalian ngomong jok elektrik, itu biasanya di tombol-tombol ini, ketika kalian mengalami kerusakan tombol-tombol elektriknya, itu sebenarnya kalau misal kalian susah cari partnya, itu kalian bisa pakai tombol-tombolnya punya Camry, itu sama. Jadi kalau misal kalian tombol ini misal hilang atau copot di jalan, namanya juga mobil udah berumurnya, sudah masa pakainya udah lumayan lama, nggak memungkiri plastik-plastik kayak gini jadi kendor. Nah, maka dari itu kalau kendor, copot, hilang, kalian bisa gantiin punyanya Toyota Camry, seperti itu. Nah, lalu untuk di bagian atas, ini dia nggak cuma sunroof, tapi dia panoramik, jadi kan bisa lihat. Dan panoramiknya ini yang saya suka adalah panoramiknya ini bukan pakai roll gitu ya. Jadi kalau misal kebanyakan panoramik yang sekarang ini, itu kan dia pakai roll gini. Jadi kalau misal ngebuka gitu,
dia harus muter. Nah, itu biasanya kalau sampai rusak itu benerinnya susahnya minta ampun gitu. Bongkarnya harus banyak, lalu kainnya kalau dijahit lagi juga belum tentu kembali sempurna seperti di awal. Maka dari itu kalau misal kalian punya mobil yang pakai panoramik, tapi pakai kayak gini, itu kalian sungguh beruntung karena bisa dibilang perbaikannya tuh hampir nggak ada. Paling kalau kain copot aja itu dipres ulang kan bisa. Tapi kalau misal kondisinya roll itu sulit sekali untuk diperbaiki. Kalau diperbaiki biasanya umurnya juga nggak lama karena kita pengalaman nggak benerin kayak gitu-gitu. Biasanya umurnya sih nggak panjang. Itu kan mesti ganti satu setnya dan itu harganya pasti ciamik lah untuk harga ininya, penutup plafonnya. Nah, lalu kelebihan untuk Harrier selanjutnya adalah banyak panel-panel yang soft opening gitu. Jadi soft openingnya itu kayak mewah gitu ya, kayak electrical padahal sebenarnya nggak elektrik kayak gini. Nah, jadi bukanya tuh pelan-pelan gitu. Setahu saya di sini juga. Nah, ini soft opening dan di sini dibungkus dengan bludru. Jadi itu barang-barang di dalam ini tuh nggak berisik. Di sininya juga bisa aksesnya tuh lumayan gede kayak gitu ya. Nah, jadi soft opening ini bisa jadi kelebihan, bisa juga jadi kelemahan. Kalau misal sampai ada error, biasanya perbaikannya itu jadi kayak lebih susah seperti itu. Nah, kita sekarang bahas tentang kelemahan sebuah Harrier ini. Jadi kalau untuk Harrier ini mungkin nggak semua orang itu yang suka dengan kebut-kebutan cocok dengan karakter respon throttle-nya daripada Toyota Harrier yang SU30 seri 2.4. Karena kalau 2.4 kebanyakan orang tuh ngerasanya yang udah biasa bawa mobil CC gede ya, biasanya tuh ngerasa kayak kurang, tenaganya tuh kurang. Padahal sebenarnya tuh enggak, karena mobil ini itu mobilnya tuh gede. Jadi kalau misal kita benar-benar kick down gitu, itu sebenarnya 0 ke 100-nya tuh kalau nggak salah 110 atau 112, which is itu masih bagus banget untuk sebuah mobil segede ini dan tahun segini. Ya, kalau misal kalian mempunyai mobil Harrier ini, itu sebenarnya kalau misal kalian nggak terasa terlalu kenceng, karena mobil ini memang bukan mobilnya nggak kenceng, tapi kerasanya nggak kenceng gitu. Padahal sebenarnya mobilnya udah laju kenceng, tapi yang kita rasain itu kenceng, nggak kenceng gitu. Padahal itu sebenarnya mobil yang nyaman tuh kan yang seperti itu. Jadi biasanya mobil yang udah bawa 200 nih, tapi berasanya kayak bawa 100. Karena saya pernah nyobain Mercedes GLS bawa 180, itu rasanya cuma kayak bawa 80 km per jam. Jadi sebenarnya mobil-mobil mewah itu punya karakter yang seperti itu. Yang mobilnya adalah di bagian timing chain-nya, karena namanya mobil udah dipakai udah lumayan berumur ya, istilahnya lumayan lama. Itu kan was-was terhadap timing chain-nya karena mesti sering-sering cek, sering-sering ganti. Bukan sering-sering ganti, tapi kalau misal udah kelihatan ada suara-suara berisik, lebih baik kalian ganti timing chain-nya. Nah, yang selanjutnya adalah oil sludge gitu. Jadi mobil yang namanya mobil berumur itu biasanya memang oil sludge-nya itu tetap ada ya, walaupun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Jadi kan bisa cek oil sludge-nya itu mobil ini oil sludge-nya dikit atau banyak. Kalau misal kondisi banyak, mungkin kalian bisa servis-servis dulu sebelum kalian ngambil mobil ini. Tapi kalau ternyata oil sludge-nya itu dikit, sebenarnya kalian tinggal ganti oil aja yang pakai oli yang lebih bagus, oli sintetik, supaya bisa ngecairin daripada kotoran-kotoran oli yang ada di bagian mesin ini. Nah, lalu yang kelemahan daripada mobil ini adalah bagian pajaknya. Karena kalau misal kalian ngomong tentang mobil yang 2000-an gitu ya, ini pajaknya itu cukup tinggi, karena barunya ini kan ya lumayan mahal ya. Kalau nggak salah 2007 dulu barunya udah 400-500 juta, kalau mungkin sekarang nilainya ya udah miliaran kali ya untuk dinilai sekarang ini. Untuk pajaknya dia di range angka kalau misal 2010 ke atas, pajaknya itu hampir menyentuh 7 juta gitu. Jadi itu bisa buat bahan pertimbangan kalian juga ketika meminang mobil ini. Nah, lalu kalau udah 2010 ke atas, itu pajaknya di atas 10 juta. Bisa dibilang lumayan ya untuk sebuah mobil tahun sudah berumur ya 20 tahun lah, pajaknya 7 juta. Nah, lalu yang perlu kalian perhatikan juga adalah di bagian AC, karena mobil ini adalah mobil CPU Jepang gitu. Jadi kalau misal untuk dari segi penggantian AC, biasanya spare partnya itu harganya lumayan, karena mobil CPU memang spare partnya diproduksinya impor ya. Jadi kan wajib-wajib cek untuk bagian AC, karena kalau sampai AC-nya itu penggantian total semua kayak evaporator, lalu kondensor, lalu kompresor AC, itu untuk mobil ini bisa menghabiskan 2 digit ya, minimal belasan sampai 20 lah ya untuk penggantian part-part AC.
dan itu udah saya survei di bengkel-bengkel AC. Lalu hal yang nggak saya suka gitu dari mobil ini adalah di bagian hidrolis pintu bagasi belakangnya. Nah, jadi kalau hidrolis pintu bagasi belakangnya itu dia cuma bisa dibuka melalui dua cara, lewat remote dan tombol yang ada di bagian dashboard. Nah, kalau dari sini tuh agak susah. Dia nggak bisa dibuka gitu ya, nggak bisa dibuka secara elektrik. Itu salah satu kelemahannya. Dan juga untuk sok bagasi ini itu kalau misal kalian sampai rusak itu harganya lumayan, bisa range 9 sampai 15 juta. Nah, jadi kalau untuk Harrier ini itu sebenarnya kalian masih banget wajib cek namanya engsel di bagian sini, karena kalau mobil-mobil sekarang biasanya kan elektrikalnya di sok ininya, sedangkan kalau di Harrier itu kuncinya di sini. Jadi motor yang sini kalian mesti pastiin dalam kondisi bagus sebelum ngambil mobil ini, supaya kalian nggak repot dan nggak ngabisin budget lagi untuk pergantian part-part yang elektrik. Nah, lalu hal yang saya suka dan nggak suka itu sebenarnya adalah di bagian bahasa Jepangnya gitu. Jadi kan bisa lihat mobil ini tuh semua bahasanya kayak Jepang gitu ya, kayak di sini gitu dia bahasanya. Kalau ini sih udah ini, cuma yang setahu saya yang Harrier yang dia belum diganti ininya itu bahasanya tuh masih kebanyakan bahasa Jepang. Jadi kalau misal bahasa Jepang ya otomatis kita orang Indonesia ya, kalau misal kalian beli mobil sekaligus belajar bahasa Jepang ya nggak masalah. Tapi kalau buat kita yang memang pakai harian gitu, kadang dengan bahasa Jepang tuh suka membingungkan gitu ya. Ini kita starter dulu. Nah, jadi kayak gini ya bahasa Jepangnya ya. Tuh. Nah, bahasa Jepangnya tuh kayak gitu. Jadi agak-agak mengganggu kalau misal kalian bukan Japan fanatic gitu ya. Lanjut ke ini. Lalu kelemahan Harrier juga adalah di bagian dashboardnya. Jadi dashboard Harrier ini itu memang gampang banget pecah, karena mobil ini sebenarnya dipakai untuk negara 4 musim, tapi di Indonesia ini kan udaranya itu variatif banget. Jadi kok dingin-dingin banget, panas-panas banget, maka dari itu kalau misal dashboard ini kalian udah pecah-pecah, atau misal dashboardnya udah bener-bener lumayan jelek, itu kalian bisa ganti ini ya, dashboardnya dilapis. Nah, kalian bisa melakukan pemesanan dashboard ini di AG Jok Semarang atau AG Jok Serpong. Pengerjaan mungkin ya sekitar 2-3 hari, 3 harian lah ya untuk di bagian dashboard ini, supaya kita bisa maksimalin. Nah, kebetulan kalau pilihan dashboard Harrier sendiri itu ada beberapa tipe. Bisa kalian pilih yang serat kulit, bisa juga kalian pilih serat napa. Nah, kalau misal kalian pilih yang serat kulit itu biasanya back to original, tapi kalau kalian pilih serat napa itu jadi seperti Lexus. Jadi ininya halus gitu ya, nggak ada serat kulitnya, ini tetap ada RS airbag-nya. Jadi perbaikan atau retrim dashboard seperti ini itu kalau misal saya punya Harrier, saya di bagian dashboard saya bakalan retrim menggunakan napa. Kalau nggak bikin after sales ya, istilahnya napa kayak gini, itu bener-bener kelihatan kayak mobil kekinian gitu, kayak 2020 banget itu. Jadi nggak kayak mobil tahun 2000 awal, tapi kayak 2020, jadi dia halus gitu. Nah, lalu selain kelemahan di sini juga jok kulitnya, karena jok kulitnya biasa udah berumur, kayak udah 20 tahunan, ya wajar lah kalau jok mengalami kerusakan. Biasa tuh di bagian joknya itu pecah-pecah. Nah, kalau misal joknya udah pecah-pecah, itu sebenarnya kalian bisa retrim, kalian bisa lakukan pengecatan di bagian jok. Tapi biasa kalau kalian cat di bagian jok ya, itu umurnya nggak awet, paling setahun nanti pecah lagi, setahun pecah lagi. Jadi kalau misal kalian mau jual aja, baru mungkin kalian, ini ilmu jahat ya, kalau kalian mau jual aja baru kalian cat. Tapi kalau misal kalian mau pakai sendiri dan kalian masih mau long term pakainya, lebih baik kalian ganti. Nah, kebetulan ini kita konsepnya interiornya ini bikin seperti Lexus RX 350 atau RX 270, di mana warnanya ini coklat. Coklatnya itu bukan coklat tua tapi agak muda. Tapi ini warna ini sebenarnya juga masih aman, karena warna ini itu nggak gampang kelihatan kotor. Nah, kebetulan ini pakai microfiber napa. Itu kita ganti di bagian sini, di sini juga kita ganti menggunakan perforasi ya. Jadi kalau misal dipakai, ya ini lebih adem dibanding yang non perforasi. Lalu warnanya ini mewah banget seperti Lexus yang tahun-tahun 2014 ke atas, Lexus kekinian lah ya. Sampai di bagian door trim, ini jahitannya kita ganti juga. Lalu di atas ini kita juga bikin apa? Jadi keseluruhan ini setengah
bagian tengah-tengah ini udah napa semua. Padahal ini sebenarnya aslinya kulit kan ya. Ini kita bikin napa, ini juga napa, jadi empuk banget. Dan ini kita ganti juga karena udah pecah-pecah. Nah, jadi seperti itu untuk Harrier interior itu biasanya lumayan cukup lemah untuk Harrier ini. Jadi kalau misalkan punya Harrier nggak, mungkin bisa kalian pertimbangkan kalau mau pakai dalam jangka waktu yang lama, kalian restorasi interiornya seperti ini. Nah, jadi lalu juga di bagian karpet itu sebenarnya untuk karpet ada beberapa pilihan, ada karpet quill mat, ada karpet dasar. Tapi kebetulan kalau misal kalian pengen yang karpet dasar, itu kalian kalau mobil ini, walaupun mobil ini bisa dibilang 20 tahun lah, 15-20 tahun, tapi kayaknya kok kurang pantas gitu kalau misal pakai karpet kulit. Jadi kita rekomendasiin untuk pakai karpet 360 seperti ini. Nah, jadi karpet 360 seperti ini dia kelihatan lebih mewah, lebih custom made gitu, jadi kayak ngikutin lantai. Jadi kalau ada makanan minuman tumpah tetap aman banget, dan juga empuk kalau misal ini. Dan karpet atasnya ini pakai bludru supaya kelihatan mewah dan kelihatan original look. Original looknya mobil-mobil mewah, bukan originalnya looknya mobil-mobil Jepang pada umumnya gitu ya maksudnya. Jadi gitu aja bosku untuk Toyota Harrier. Itu di belakang juga kita retrim juga ya. Nah kan bisa lihat tuh. Coba ke belakang dulu deh, kita cek bagian jok belakang. Nah, di bagian jok belakang sendiri, ini karpetnya juga udah dipasang nih, karpet 360 mewah sekali. Ini fungsinya sebenarnya kayak karpet dasar, tapi kalian mendapatkan kemewahan yang lebih dan desainnya lebih maksimal. Lalu di sini, nah ini bagian armrestnya. Nah, itu berfungsi normal semua, dan ini kita jahit menggunakan microfiber napa juga. Di sini perforasi, jadi modelnya depan dan belakang itu sama dan super keren banget di sebuah Harrier ini. Jadi kayak Harrier ini seperti lebih mewah dibanding Harrier XU60, bahkan setara dengan Lexus. Jadi gitu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.